Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa huwal mustahiqqu lil hamdi was sana. Nasta'inu bihi fi sarra'i wad dharra, wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi fi jami'i halatina, wa nusalli wa nusallim ala afdali mab'utsin lil alamin, nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami pada pagi yang cerah ini membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan menebar kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama." Yang artinya, para pengasih dan penyayang akan dikasihi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ahmad. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun isi kandungan hadis ini yaitu kasih dan sayang, dua sifat yang lebih sering disebut sebagai satu kata, meski maknanya agak berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tak memandang suku, ras, agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang, sifatnya melekat dalam diri individu yang sifatnya lebih personal, seperti sayangnya orang tua ke anaknya atau sebaliknya. Jadi dua sifat tersebut, kasih dan sayang, sudah sepatutnya melekat dalam diri kita sebagai makhluk yang tercipta dengan amat sempurna. Memiliki sifat penyayang serta berusaha untuk selalu berbuat baik terkadang memang tidaklah mudah. Ego diri dan emosi kerap melanda hati. Padahal dengan memiliki sifat penyayang, kita takkan pernah merugi karena para penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Tabrani. Kasih sayang terhadap sesama adalah sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Dengan kasih sayang, itulah seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jauhnya seseorang dari sifat penyayang terhadap sesama adalah sebab terbesar terhalangnya dari curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2319. Di antara tanda sifat pengasih dan penyayang yang bersemayam dalam hati seseorang adalah semangatnya untuk menyampaikan kebaikan pada manusia secara umumnya dan kaum mukmin secara khusus. Dia tidak rela bila kejelekan dan bahaya menimpa mereka. Berapa besar kadar senangnya dia menyampaikan kebaikan dan rasa tidak suka bila ada orang yang tertimpa kejelekan. Itulah besarnya sifat kasih sayang yang ada dalam hatinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikaruniai hati yang penuh kasih sayang sehingga membawa kita mampu melewati pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi yang cerah ini. Marilah kita tutup pembacaan hadis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah, salat subuh, Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslim dan muslimat khususnya. Agar Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, dan diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, dan diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, dan diberikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, dan diberikan keturunan yang qurrata a'yun, yaitu keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.